Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Hormati para narasumber, para penyaji pada malam hari ini. Telah hadir 3 penyaji. Pertama, Pak Yai Dr. Iman Fatul. Beliau ini Dekan Fakultas Agama Islam di Universitas Wahid Hasim Semarang. Hadir yang kedua juga pada Bapak Haji Abdullah Ubed. Beliau ini Koordinator Jaringan Nasional Pemantau Pendidikan. Kita kalau memonitor soal pendidikan bisa langsung nanti Pak Haji Ubed untuk memberikan pandangannya. Dan yang ketiga, saya hormati narasumber pada kali ini yaitu Bapak Faisal Amin. Beliau Wakil Dekan 1 Fakultas Rutin Adab dan Pontianak. Yang pada malam hari ini kita akan membedah satu topik berkaitan dengan santri dan tantangan zaman di era literasi digital. Bahwa kegiatan kali ini merupakan kegiatan kerjasama antara Paradigma Institute dengan Forum Silaturahim Mahasiswa Doktoral UIN Jakarta Angkatan 2016 dan merupakan sesi yang ke-14 dari beberapa sesi yang akan kita rencanakan selama malam bulan Ramadan kali ini. Dan pada malam hari ini moderator akan dipandu oleh Mbak Umi Zakia. Beliau dari Kudus dan bagian dari aktivis Paradigma Institute. Dan pada para hadirin semuanya, mari kita mengawali kegiatan kali ini dengan bacaan basmalah. Semoga bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita niatkan dan menjadi bagian dari ibadah kita memuliakan bulan Ramadan dalam tajuk Tadarus Ilmiah Ramadan tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan perjalanan kegiatan saya serahkan kepada Mbak Umi Zakia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamdan. Mohon izin cek suara saya bisa masuk dengan jelas ya? Jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Zakia Nafis dan di sini saya akan memulai Zoom meeting pada malam hari ini, yakni sesi ke-14 ya. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan juga karunia-Nya sehingga malam ini kita masih bisa menikmati suasana yang insya Allah salah satunya adalah malam Lailatul Qadar begitu. Dan salat serta salam adalah kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tadarus ilmiah Ramadan sampai ke sesi 14 ini membawa keberkahan dan manfaat kepada kita semua. Dan untuk malam ini tentunya sudah diprolog sama Prof. Hamdan tadi ya, bahwasanya kita akan membahas mengenai bagaimana literasi digital terutama bagi santri kita ya. Dan akan disampaikan materinya oleh yang pertama adalah narasumber kita dari Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Pak Abdullah Ubed. Halo, selamat malam, Sugeng Dalu. Panggilnya Mas dengan Pak. Mas G. Ya, Mas. Mas Abdullah. Aduh, saya agak wagu. Oke, Mas Abdullah Ubed, Mas Raji. Sehat G? Sehat. Oke. Kemudian ada Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasim Semarang, Dr. Imam Fadila. Selamat malam. Malam, Mbak Zakia. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Yayan Pontianak.
Kalbar Dr. Faisal Amin. Malam ini durasi kita maksimal sampai jam 10:30 ya, insya Allah kalau nggak molor nanti. Nantinya kita akan membahas bagaimana maju mundur santri atas peluang era digital. Pasti banyak yang nantinya dari peserta akan ditanyakan, nanti misal nanti bisa raise hand, ataupun bisa lewat chat, ataupun bisa langsung disampaikan ke pemateri. Banyak yang nantinya akan dibahas mengenai definisi digital literasi sendiri, kemudian dampak positifnya, kemudian bagaimana tantangan literasi digital di zaman sekarang, terutama bagi pelajar hingga santri. Nah, untuk para penyaji, yakni yang pertama mungkin saya persilahkan kepada Koordinator Nasional JPPI, Mas Abdullah Ubaid Matraji. Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi yang pertama? Oke, siap. Iya, nanti teman-teman bisa disimak dan pasti adalah pertanyaan yang pengen ditanyakan gitu ya, mumpung ada kesempatan di Tadarus Ilmiah Ramadan ini. Monggo silahkan untuk materi yang pertama, nanti angle-nya bagian apa ini Mas Abdul gitu ya, silahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Suara saya terdengar, Mbak? Oke, baik kalau dari saya ini Mas, Oke. sinyalnya bagus, lancar. Yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman seperjuangan dan teman-teman setongkrongan yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa taraweh dan darusan bareng ini. Lama sekali ini, sudah puluhan tahun kita nggak ketemu. Alhamdulillah kita bisa ditemukan oleh Ketua Jamaah malam hari ini, Profesor Hamdan ini. Alhamdulillah saya senang banget bisa diskusi, ngobrol-ngobrol dengan Profesor Iman Fadilah, Profesor Faisal Amin, teman-teman seperjuangan semua yang lama sekali tidak pernah ketemu, tapi kemudian sudah Masya Allah berkiprah. Tidak hanya di dunia nyata, tapi malam hari ini kita bicara di dunia digital gitu, atau dunia santri ya, dunia gaib ini, dunia digital ini dunia gaib ini. Dunia gaib ini. Tentu dan juga para penyelenggara diskusi tadarusan pada malam hari ini yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya karena sangat banyak sekali ini yang kelihatan nih 8, tapi saya yakin nih kalau majelisnya Pak Yai Hamdan ini peserta partisipan yang nggak kelihatan jauh lebih banyak ini daripada yang kelihatan di layar cuma 8 ini. Santri beliau ini luar biasa. Dan pada malam hari ini kita bicara tentang apa ya, literasi digital ya. Literasi digital kemudian dinisbatkan kepada santri ya. Secara umum ya, secara umum ketika saya cerita-cerita saja ya, karena ini rupa-rupanya malam Lailatul Qadar, jadi tidak pas kalau pakai slide PPT itu. Oke, betul. Kita cerita-cerita saja ya. Di beberapa pertemuan ya, baik di lingkungan pendidikan maupun di luar pendidikan, dengan Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Agama, kemudian sektor-sektor di daerah seperti Kemendagri dan seterusnya. Setiap tahun Kemendikbud itu melakukan
asesmen nasional sebagai pengganti jadi dari UN dulu itu selalu tidak mampu melakukan terobosan yang cukup pesat dalam konteks literasi ini ya. Jadi literasi kita ini masih diucak itu masih buruk kita ya, masih buruk skor kita, mau pakai alat ukur PISA yang internasional, mau pakai alat ukur World Bank, mau pakai alat ukur asesmen nasional, itu masih buruk gitu ya. Nah, ini saya bicara umum ya, baik santri maupun yang sedang belajar tidak di madrasah dan di pesantren, yaitu di sekolah, itu asesmen nasional itu datanya semuanya ya, pesantren masuk, madrasah masuk, pendidikan non formal masuk, dan juga sekolah-sekolah masuk ya. Jadi tidak ada kabar yang menggembirakan gitu. Singkat cerita, kemarin negara kita tahun 2021 itu menjadi member of Global Partnership of Education, GPE ya. Negara kita masuk menjadi anggota GPE, di mana GPE ini bagian dari Global Campaign of Education di level internasional yang fokus pada peningkatan literasi dan numerasi di Indonesia gitu ya. Singkat cerita, dengan partner yang baru ini, beberapa tim expert dari Global Partnership of Education ini datang ke Indonesia. Hostnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, dua kementerian yang membawai institusi pendidikan di Indonesia, diundang semua. Dan kebetulan saya ikut nguping di forum itu, mewakili dari masyarakat sipil yang terlibat di isu literasi. Kita berefleksi bahwa data asesmen nasional yang dilakukan setelah UN dihapus itu, baik yang dilakukan di madrasah, di pesantren maupun di sekolah, itu menurut Kemendikbud itu masih numpuk di laci gitu. Data itu kita sudah tahu bahwa tidak hanya agregat secara nasional maupun provinsi maupun daerah, agregat persatuan pendidikan kita tahu. Jadi tingkat literasi pesantren A itu tahu, tingkat literasi madrasah B itu tahu. Jadi datanya itu sampai ke satuan pendidikan itu tahu gitu. Tetapi pertanyaan besarnya adalah data ini terus mau diapakan gitu. Data ini mau diapakan. Jadi kita sudah tahu level literasi kita gitu ya. Tapi kemudian kalau kita sudah tahu tantangannya banyak, kualitasnya masih di bawah standar minimum, terus ini kita mau apakan data ini gitu. Sehingga kemudian di forum lanjutan itu para stakeholder ini mengundang ormas-ormas yang punya sekolah banyak, dari Dikdas Muhammadiyah diundang, kemudian LP Ma'arif NU diundang, dan juga beberapa komunitas-komunitas di luar organisasi besar itu yang mengelola sekolah gitu. Jadi pemerintah akan membuka atau memberikan data sedetail-detailnya kepada para pengelola pendidikan untuk mereka bisa akses data itu sampai detail gitu. Jadi diharapkan NO dengan madrasahnya dan sekolahnya silakan ambil datanya, lalu mau melakukan strategi intervensi apa gitu. Muhammadiyah dengan jaringan sekolahnya dan kampus-kampusnya silakan ambil data itu, lalu mau melakukan strategi intervensi seperti apa gitu. Karena orang-orang Kemendikbud sama orang Kemenak itu pusing karena mereka diberi otoritas untuk melakukan peningkatan literasi dan numerasi setengah hati gitu ya. Karena pengelola
pengelola lembaga pendidikan itu bukan lagi pemerintah pusat kan, tetapi kan yang punya sekolahan ya, yang punya madrasah. Mau pemerintah pusat berbusa-busa apa namanya membuat program, tapi kalau LP Ma'arif nggak setuju, ya nggak jalan di sekolah-sekolah Ma'arif gitu. Kalau bagian Dikdas Muhammadiyah nggak setuju, ya nggak jalan di sekolah-sekolah Muhammadiyah gitu. Jadi kebijakan pemerintah apapun amat sangat tergantung pada pengelola pendidikan ya di satuan pendidikan itu ya. Ada yayasan, ada pesantren dan seterusnya, dan yang negeri adalah di bawah dinas-dinas pendidikan. Nah, jadi kalau kita kemudian segmen selanjutnya kita bicara soal literasi digital, tentu ini tantangan yang berlapis-lapis gitu. Yang nggak digital aja kita nyungsep gitu kan. Apalagi kita hari ini bicara tentang literasi digital yang malah tambah ruwet ya. Tentu tantangannya lebih berat daripada literasi yang biasa. Jadi mereka yang tidak punya kemampuan literasi dasar tentu akan semakin gagap dengan literasi digital ini gitu. Nah, apalagi kalau saya melihat wabil khusus nih santri ya, santri itu mengalami gap yang cukup besar terhadap literasi digital ini ya. Anak-anak santri yang saya maksud, anak-anak santri yang sedang belajar di madrasah maupun di pondok pesantren ya. Di mana sekarang eranya era digital, tapi ada mayoritas lah ya, saya katakan mayoritas pesantren itu ya haram itu, santri bawa HP itu kan, santri bawa HP itu haram, lalu kemudian fasilitas IT di pesantren juga sangat minim gitu. Jadi ada gap yang cukup besar ya, yang saya tidak tahu bagaimana menjembatani ini gitu. Itu yang kedua gitu. Yang ketiga menurut saya adalah ada ruang-ruang yang mestinya itu santri menjadi pelopor, tetapi justru diisi oleh orang-orang yang apa namanya tidak punya tanggung jawab terhadap pengetahuan gitu ya, sehingga siapapun bisa menyampaikan pesan-pesan agama gitu ya, sehingga ruang-ruang santri yang merupakan kelompok yang otoritatif untuk menyampaikan pesan-pesan agama itu tidak banyak ya, tidak banyak hadir di ruang-ruang digital, sehingga kehadiran para kiai di ruang digital yang sebenarnya lebih belakangan dibanding kelompok-kelompok yang lain itu langsung kebanjiran fans, langsung kebanjiran follower, langsung mendapatkan banyak pengikutnya, karena ini yang sedang dicari masyarakat mayoritas gitu ya. Sehingga ada fenomena Gus Baha, ada fenomena Gus Miftah, dan fenomena-fenomena yang lain itu justru disambut baik oleh kelompok-kelompok digital ya, baik itu dari kalangan Nahdliyin maupun dari kalangan bukan santri gitu ya. Nah, ini sebenarnya ruang-ruang yang penting diisi oleh santri yang hari ini masih banyak absen gitu ya. Nah, sekarang itu terakhir laporan voluntary national review di High Level Political Forum di New York
terhadap progres Indonesia pemberantasan buta huruf ya dalam Sustainable Development Goal tujuan keempat soal quality education, angka buta huruf di Indonesia sudah 99% ya. Hanya 1% sampai 0,% orang Indonesia yang nggak bisa baca gitu. Cuman problemnya ya tadi karena dalam Sustainable Development Goal itu bukan hanya kemampuan membaca tapi soal kemampuan literasi yang di dalamnya adalah soal pemahaman, yang di dalamnya ada kemampuan soal critical thinking, kemudian kemampuan identifikasi dan juga melakukan analisis terhadap yang dia baca, itu yang kemudian membuat literasi kita buruk gitu ya. Dalam konteks santri tentu santri pemegang otoritas pemahaman keagamaan, dewasa ini kalau kita lihat pesantren-pesantren juga sejauh mana pesantren-pesantren mampu memperkuat kapasitasnya dalam literasi kitab-kitab kuning ya, atau kitab-kitab klasik tokoh-tokoh yang menjadi rujukan pesantren. Itu kan menjadi pertanyaan besar ya, sehingga kita tahu forum-forum Bahsul Masail itu forum-forum literasi tingkat tinggi di pesantren kalau menurut saya. Jadi forum-forum Bahsul Masail itu merupakan forum literasi tingkat tinggi di pesantren di mana santri tidak hanya membaca kitab tapi sudah melakukan identifikasi, melakukan analisis, melakukan kritik, kemudian kontekstualisasi dan seterusnya, memperdebatkan dan seterusnya. Itu hari ini juga hampir pelan-pelan itu sudah punah ya di pondok pesantren. Hanya pondok-pondok pesantren besar dan punya tradisi Bahsul Masail yang kuat yang masih bertahan. Sementara pondok pesantren pada umumnya ya jamaknya ya sudah mati. Artinya ketika forum Bahsul Masail dan ini adalah forum literasi kelompok-kelompok santri ini banyak yang gulung tikar, maka ini bisa menjadi tantangan yang luar biasa bagi santri gitu ya, apalagi masuk dalam literasi digital gitu. Karena itu ceruk ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lain yang mencoba untuk melakukan distorsi terhadap pemahaman ajaran agama Islam yang kemudian itu memberikan pemahaman-pemahaman yang justru membuat Islam citranya menjadi buruk ya, sehingga mereka memproduksi hoax, mereka memproduksi pemahaman Islam yang tekstual, fundamental dan radikal misalnya. Kemudian mereka juga melakukan modifikasi ayat-ayat Al-Quran dijadikan sebagai landasan untuk penyebaran hate speech misalnya. Itu mereka menggunakan itu untuk kepentingan-kepentingan politik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, dalam konteks ini tentu santri menjadi kelompok yang paling otoritatif untuk melakukan penjelasan kepada umat tentang agama Islam yang sebenarnya seperti apa. Agama Islam yang membawa rahmat, yang membawa kemajuan terhadap ilmu pengetahuan itu seperti apa. Sehingga tidak hanya dikangkangi oleh kelompok-kelompok tertentu yang kemudian menjadikan Islam tambah kerdil, Islam menjadi mundur dan justru kontraproduktif terhadap misi perjuangan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, untuk itu menjadi penting menurut saya cerita-cerita dan refleksi kita pada malam hari ini
bagaimana santri, ya, kelompok santri yang dulu mulanya, ya, kelompok santri yang dulu mulanya ketika penyebaran Islam, ketika penyebaran ilmu pengetahuan, ketika dakwah, itu kiai-kiai kita itu adalah para pelopor literasi, ya. Para kiai kita melakukan syarah terhadap kitab-kitab babon, kiai-kiai kita memproduksi, menulis, menyebarluaskan, mengajarkan kitab-kitab untuk mencerahkan umat dan seterusnya. Itu adalah proyek besar, ya, para pendahulu kita dalam konteks keberhasilan literasi. Sementara hari ini kita masih punya tantangan yang cukup berat, ya, di mana tradisi menulis, ya, para santri juga cukup mendapat kritikan tajam dewasa ini. Belum lagi juga mereka masuk ruang-ruang digital yang mereka hari ini juga mayoritas masih tergagap-gagap. Meskipun ada gerakan-gerakan yang dipelopori oleh kelompok-kelompok santri yang menurut saya juga cukup progresif, tetapi saya bilang adalah mayoritas, ya. Mayoritas mereka masih gagap terhadap dunia digital dan gagal memahami literasi berbasis pondok pesantren yang justru harusnya mencerahkan, membebaskan umat dan juga membawa kemajuan Islam dan khususnya kemajuan bangsa Indonesia, gitu. Beberapa hal itu yang saya refleksikan pada malam hari ini terkait dengan literasi di Indonesia. Tentu tadi ada banyak peluang dan juga tantangan yang mesti harus kita lalui dewasa ini, karena data Kominfo misalnya, Kominfo kemarin saya menyimak beberapa diskusi dengan kawan-kawan dari Kominfo, ruang literasi digital kita memang sekarang sedang, ya, dikuasai oleh kelompok orang-orang yang bodoh secara intelektual, ya. Jadi mereka melakukan tracking terhadap akun-akun di media sosial, akun-akun digital yang berseliweran. Menurut data Kemenkominfo itu, akun-akun kita ini adalah dijejali oleh kelompok-kelompok atau manusia-manusia yang bodoh secara intelektual, gitu, ya. Artinya ketika mereka bodoh secara intelektual bicara ilmu pengetahuan, ya, pasti akan menyesatkan, gitu. Mereka yang tidak punya pemahaman kuat terhadap agama lalu ngomong agama di ruang-ruang digital tentu akan menyesatkan umat, gitu. Jadi kalau ruang digital ini masih sesak dan didominasi oleh kelompok-kelompok bodoh secara pengetahuan, bodoh secara intelektual, dan mereka hanya mengejar digital marketing dengan mengejar view, mengejar follower dan seterusnya, maka dunia digital kita menjadi hutan belantara yang sangat memungkinkan anak-anak kita, generasi muda kita tersesat di dalamnya dan justru tidak menemukan jalan yang benar dan jalan yang baik untuk kemajuan dan pengembangan Indonesia dan juga agama di Indonesia. Mungkin itu Mbak Umi Zakia yang bisa saya refleksikan terkait dengan tantangan literasi dewasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Mas Ubed, ya, panggilannya, ya. Ya. Mas Ubed Matraji dari Koordinator Nasional JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Cukup padat dan memang kompleks sekali permasalahan literasi digital kita, gitu, Mas Ubed, ya. Jadi kalau kita simpulkan bahwasanya perkembangan pesantren ataupun madrasah kita itu masih perlu adaptasi dan inovasi, gitu, ya. Karena memang kalau menurut saya, misal nih Mas Ubed kan dari pusat udah dari Kemendikbud dan juga Kemenak udah diketok palu bahwasanya harus gini. Tapi kan tadi kembali bahwasanya yang memutuskan adalah dari daerahnya sendiri, gitu. Kan misalnya kalau ada beberapa itu pesantren di Muhammadiyah itu kayak Darul Ihsan Saragen Jawa Tengah, kemudian Darul Arqam Garut itu yang sudah mendekati
untuk itu PR tadi ya, literasi digital. Itu kan tergantung bagaimana dengan sistem pendidikan oleh pondok pesantrennya gitu Mas Ubed. Kalau dari saya gitu. Iya, jadi inisiatif dari pondok pesantren itu sudah mulai ya. Di kawasan Jabotabek misalnya sudah ada beberapa pesantren yang mencoba untuk menjembatani gap yang cukup kuat tadi ya, sehingga memperkuat laboratorium IT, ada kurikulum penggunaan handphone dan seterusnya. Tetapi itu kan satu dari ratusan pesantren di Jabotabek, misalnya yang saya amati di Jabotabek ya, itu satu dari ratusan pesantren di Jabotabek yang melakukan itu. Artinya mayoritas atau jamaknya itu mereka masih menganggap hal-hal yang berbau digital itu adalah tempat berkumpulnya apa namanya, setan-setan, tempat maksiat berkeliaran di situ gitu, sehingga santri tidak punya akses terhadap televisi, santri tidak punya akses terhadap internet, santri tidak punya akses terhadap handphone dan seterusnya gitu, sehingga bagaimana mereka mau masuk dalam ruang-ruang digital itu ya, pesantrennya nggak paham gitu, kemudian santrinya juga saya harus ngapain, orang diharamkan dan seterusnya. Suatu ketika saya juga hadir di diskusi membedah hasil asesmen nasional khusus pesantren dan madrasah ya, khusus pesantren dan madrasah gitu. Salah satu data yang mengagetkan saya adalah soal kualitas ya, soal kualitas pengajar di madrasah dan pesantren. Tenaga pengajar di madrasah dan pesantren ya, khusus madrasah dan pesantren karena penyelenggara Kementerian Agama. Mereka menggunakan skala Likert 1 sampai 5 lah ya. 1 sampai 5 untuk menggambarkan kualitas pengajar di pesantren dan madrasah. Skor tenaga pengajar kita itu masih di angka 1,8. 1,8 gitu. Jadi kalau skalanya 1 sampai 5 gitu ya. Tengah itu kan 3 ya. Maksudnya tenaga pengajar kita kualitasnya tengah-tengah itu di angka 3. Ini enggak, angkanya adalah 1,8. Jadi 2 saja itu enggak nyampe kita itu. Itu kalau di kampus 1,8 itu nilainya apa itu? C apa D apa E itu. Nah, kalau tenaga di madrasah dan tenaga di pesantren itu skornya ada 1,8. Lalu muridnya udah 1 aja udah keren itu. Artinya masih jauh panggang dari api tantangan-tantangan yang kita hadapi gitu. Nah, siapa sih tenaga pengajar di pesantren dan madrasah itu? Siapa? Yang bertanggung jawab adalah ya kita ini, orang yang ada di kampus ini ya. Pak Amdan, Pak Iman, Pak Faiz, orang-orang yang ada di kampus ini adalah orang-orang, kita ini adalah para pencetak ya, calon-calon guru di madrasah, calon-calon guru yang akan mengajar di institusi pendidikan. Jadi kalau output fakultas tarbiyah dan keguruan ini adalah buruk, maka mereka akan direkrut menjadi guru madrasah yang kualitasnya buruk tadi, yang 1,8 tadi itu gitu. Tapi kalau misal kualitas dari fakultas tarbiyah dan keguruan kita ini very excellent gitu, mumtaz jiddan gitu ya, ya mereka akan direkrut oleh satuan pendidikan, lalu skornya juga akan bagus ya, bisa 4 atau 3 ya, tengah-tengah, tidak 1,8 gitu. Gitu Mbak Umi. Oke, baik ya. Jadi masih jadi PR ya termasuk kita gitu ya. Tapi nggak hanya kita aja, tapi semua dari yang berperan dalam pendidikan, terutama dalam
madrasah dan juga pesantren. Nah, nanti tantangannya dijawab solusinya seperti apa gitu, mungkin ada pendapat lain atau mungkin ada pandangan lain yang akan disampaikan oleh penyaji kita selanjutnya, yakni Bapak Imam Fadilah dari Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang. Selamat malam Bapak Imam Fadilah. Apakah sudah rawuh? Ya, selamat malam, Mbak. Oke. Mungkin bisa disampaikan terkait bisa menyambung dari Mas Ubed atau mungkin ada paradigma lain dari Pak Imam. Monggo silakan. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umi Zakiyah yang saya hormati, dan khususnya ya, beliau Dr. Kiai Muda Muhammad Hamdan, yang karena beliau ini orang itu merasa kena magnetnya itu. Wah, selama berseri-seri diskusi itu saya amati orang-orang hebat semua. Ini ada Dr. Faisal Amin, ada kawan saya Gus Ubed dari Jakarta yang puluhan tahun tidak pernah bertemu kembali, ketemu masih nampak muda, ya. Seperti ketemu tahun 2004-2005 yang lalu. Kemudian para hadirin ya hadir secara online ya melalui Zoom ini. Salam hormat dan salam silaturahim saya kepada beliau-beliau. Ustadz Faisal, salam silaturahim ya, dari jauh ya. Di Pontianak nggih, Ustadz. Nggih, Ustaz, nggih. Oh, saya dulu punya teman di Pontianak, siapa? Sultan. Oh, Mas Sultan. Tiang Mataram kah? Ya, salam zaman kapan itu? Tahun 2011. Nggih, nggih. Ketemu di program di Jakarta, apa metodologi apa itu Kemenag zaman dulu. Iya, iya. Beliau udah balik kampung. Oh, gitu. Nggih, matur nuwun. Nggih, Matur nuwun Ustadz Faisal Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin lebih pada temu kangen saja, karena kalau materi yang serius-serius beliau ya tadi Gus Ubed, kemudian Dr. Faisal ini lebih mumpuni, apalagi yang punya forum ini juga lebih mumpuni. Jadi saya tertarik untuk ngobrol singkat saja, khususnya tentang literasi digital di kalangan ulama. Bapak Ibu sekalian, sepemahaman kami bahwa medio abad 19, ulama santri kita itu sudah mengglobal. Ya. Jadi medio abad 19 itu ulama-ulama Nusantara itu sudah mengglobal. Banyak sekali kita sebut ya, kalau dari Jawa Tengah ya kita kenal Mbah Soleh As-Samarangi, atau kita kenal Mbah Soleh Darat. Itu di Mekah 35 sampai 40 tahun. Mbah Soleh Darat itu. Belum As-Sambasi, belum Syekh Yasin Al-Fadani, dan banyak sekali ya ulama-ulama yang saya kira kita sangat hafal ya. Syekh Abdul Somad Al-Palimbangius, banyak sekali gitu. Syekh Muhammad Mohtar Al-Bogori ya, orang Bogor itu. Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad ya. Kemudian Syekh Ahmad Khatib. Oh, Syekh Junaid, saya melihat medio tahun itu ulama-ulama Indonesia ulama-ulama Nusantara sudah mengglobal. Ya. Wurawiri luar negeri itu biasa ya, zaman dulu masih mungkin belum visa, belum dan lain sebagainya. Nah, misalnya karena saya di Jawa Tengah ya, kami melihat sejarah tentang Syekh Soleh Darat saja yang 35 sampai 40 tahun itu berada di Mekah. Dan beliau di Mekah itu yang ngaji, ya haji. Bukan yang ngaji, ya selfie ya. Jadi ya haji, yang ngaji. Dan selama di Mekah itulah beliau tidak menulis kitab, tidak mengarang kitab.
Jadi Syekh Saleh Darat yang kitabnya banyak itu beliau tulis setelah kembali. Dan perlu kita buka riwayat-riwayat cerita-cerita tentang penerbitan kitab-kitab beliau itu tidak di Semarang, tidak di apa itu di Jakarta, tapi di Singapura. Beberapa penerbit di India. Coba saja kita googling, cek kitab-kitabnya Syekh Saleh Darat. Yang dari awal, ya, kalau beliau pulang ke Indonesia itu ketemu dengan orang Indonesia yang ada di Singapura, ya, cerita tentang karya, dan disitulah kemudian ketemu dengan orang yang waktu waktu ukuran zaman itu memiliki percetakan seadanya mungkin. Tetapi itu sudah sangat bicara tentang pentingnya literasi digital bagi santri, bagi ulama. Nah, kalau melihat sejarah sanad keilmuan ulama santri Nusantara, maka saya melihat bahwa sanad keilmuan santri Nusantara Indonesia adalah sanad literasi. Ini mungkin yang pada tataran berikutnya kita kemudian menjadi belum tereksplorasi secara baik. Orang sekelas Syekh Habib Umar Al-Hafidh misalnya, beliau memiliki pengajian-pengajian online yang nanti pada tahun tertentu beliau akan berkunjung ke Indonesia untuk kopdar. Kopdar. Jadi kalau sekarang ini seperti Syekh Hamdan ini melakukan ini, itu sudah sanadnya sudah ke abad 19, berarti beliau nyambung gitu ya. Jadi pengajian melalui begini ini sudah sangat biasa. Lalu kalau kita bicara sekarang, ada santri bertanya, Pak, kalau Pak Kiai, Pak Ustadz, kalau ngaji online itu berkah apa enggak? Kalau bayat online itu berkah apa enggak misalnya? Ya, itu mungkin dan sah saja ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat lagi, sepertinya ulama-ulama kita itu, kata Gus Ubed tadi, bicara yang gaib-gaib itu, bicara yang jarak jauh yang tidak langsung itu biasa. Contohnya model pengobatan saja. Ya, banyak kan orang dari jauh bawa air, kemudian disembur, airnya dibawa lagi. Itu kan sudah jarak jauh itu, ya. Atau pengobatan dari jauh, cukup membaca ini dan lain sebagainya. Kemudian energinya diyakini berpindah ke tempat tertentu, lalu kemudian dengan sugesti itu sembuh misalnya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira menjadi catatan kita. Saya kembali ke Syekh Saleh Darat, ya, satu karya misalnya yang sangat masyhur di kalangan kita, ya, selain banyak kitab-kitab pasolatan, kitab haji, umroh, ya, yang kita kenal itu kan tafsir Faidhur Rahman, ya kan? Tafsir Faidhur Rahman itu kan ditulis oleh Syekh Saleh Darat, diantaranya atas usulan ataupun desakan Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini, yang waktu itu merasa tidak bisa atau belum mampu berbahasa Arab, tidak faham berbahasa Arab, maka ingin sekali ada karya yang khusus tentang belajar agama tapi berbahasa Jawa. Meskipun Syekh Saleh Darat merasa saya tidak pernah ini ada perintah ataupun ada ajaran yang menuliskan tafsir dalam bahasa Jawa. Tetapi kemudian dituliskannya dengan baik dan sangat bagus. Nah, kalau kita kaji analisis pemikiran saja dari Syekh Saleh Darat, bisa tentang fikihnya, bisa tentang pendidikannya, bisa tentang nasyrul ilminya, itu akan nampak sekali literasi digitalnya luar biasa. Kalau demikian sesungguhnya santri itu memiliki sanad literasi yang luar biasa. Gitu. Jadi kalau ada pendidikan pelatihan budaya literasi di pesantren, mestinya kita sudah harus sangat terbiasa. Sebagaimana kita ngaji kitab-kitab kuning itu artinya kan kitab yang kita kaji, mereka sudah menuliskan pada abad-abad tertentu. Entah itu Imam Al-Ghazali, Al-Ihya dengan lainnya, entah itu Usfuria, entah itu Nasaihul Ibad, entah itu kitab-kitab yang lain. Itu kan
literasi yang luar biasa dari sanad keilmuan santri dan ulama. Dengan begitu sesungguhnya genetika santri dan ulama itu dekat dengan literasi. Sebagaimana Imam Syafi'i menulis ya, kitab usul fikih yang pertama, atau ulama-ulama lain yang menulis tentang kitab-kitab pada masa awal. Nah, itu yang saya secara pribadi kadang ketika mengeksplor yang seperti itu menjadi sangat merasa malu, sangat merasa malu sekali karena betapa sanad literasi pada santri dan ulama itu sempat putus. Baru kemudian era-era sekarang ini kita hidupkan kembali yang seolah-olah ini entitas yang berbeda dari genetika awal. Gitu. Seolah-olah hal baru yang masuk ke pesantren, kemudian pesantren merasa hal digitalisasi, transformasi digital itu adalah hal yang baru. Nah, sekali lagi kalau kita coba untuk merujuk ya kepada sanad keilmuan ulama-ulama abad 19, sesungguhnya ulama-ulama Nusantara sudah sangat akrab dengan literasi digital. Buktinya banyak sekali karya-karya ilmiah, kitab-kitab yang merupakan hasil dari pemikiran, keilmuan, interaksi ya, yang tidak hanya di Nusantara tetapi dalam konteks dunia global. Ulama-ulama Nusantara sudah mengajar di Mekah dan lain sebagainya. Saya kira itu sebagai pengantar kegalauan atau kegelisahan saya khususnya juga ketika bicara soal pesantren dan literasi digital. Dan mohon maaf, tentu banyak yang kurang dari saya, Syekh Hamdan dan Dr. Faisal Amin nanti akan banyak memberikan pencerahan kepada kita. Terima kasih Mbak Umi Zakia, saya sambil sambil belajar sedikit-sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Iman Fadilah yang ada sebuah pemikiran baru mengenai literasi yang memang karena basicnya adalah pesantren dan madrasah gitu ya. Jadi kita harus melihat pendahulu kita bagaimana. Mungkin itu bisa lebih ditekankan oleh para guru kita gitu di madrasah gitu ya, mengenai literasi digital lagi. Nah, selanjutnya yang akan menjadi penyaji terakhir yakni Dr. Faisal Amin, Wakil Dekan 1 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Kalbar ya, jauh Kalimantan Barat. Oke, beliau udah hadir di tengah-tengah kita dan mungkin nanti bisa lebih padat lagi dan bisa para peserta, Bapak Ibu sekalian nanti bisa disampaikan apa yang ingin disampaikan, baik itu pertanyaan ataupun tanggapan yang lain. Saya silahkan kepada Bapak Imam Fadilah. Sumangga. Pak Dr. Faisal Amin ini Mbak Umi. Oh iya. Waduh. Okay. Jangan ingatnya saya ini. Iya, Pak Dr. Faisal Amin. Aduh, iya. Punten, Pak Faisal. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan para guru kita yang ada di sini, Syekh Muhammad Hamdan, ada Syekh Abdullah Husairi, Syekh Hasan Mawardi, dan ada juga di sini saya lihat Syekh Khairul Fatah, ada juga Syekh Abdurrahman Hakim, dan tadi beberapa yang muncul ternyata mungkin udah tidur. Ada juga di sini Kiai Isa Ansori, dan terutama salam kenal untuk narasumber yang sudah menyampaikan dan berbagi ilmunya. Tadi Kiai Abdullah Ubaid dan Kiai Iman Fadilah. Siap Pak Dr. Faisal. Terus terang di sini saya tabarukan aja, saya ini ngikut dawuh dari Syekh Hamdan. Jadi diminta ikut nimbrung di malam hari ini. Alhamdulillah satu kehormatan bagi saya
Saya Faizal Amin dari IAIN Pontianak. Malam hari ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua di sini. Di sini ada Ibu Ica Fauzia juga, ini dari alhamdulillah salah satu dosen dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Beliau dosen ilmu Al-Quran tafsir, nah, di Prodi Ilmu Al-Quran tafsir. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira dua perspektif yang disampaikan oleh dua narasumber terdahulu itu sudah sangat komprehensif ya. Yang pertama dari saya mohon izin menyebut Kiai Ubaid, dan yang kedua dari Kiai Iman tadi, itu sudah luar biasa. Satu melihat konteks kekinian, sedangkan Kiai Iman tadi mencoba melihatnya jejaknya dari masa lampaunya. Ya, saya tabarukan aja, pada prinsipnya setuju dengan apa yang beliau sampaikan, bahwa memang literasi atau tradisi literasi, kalau kemudian kita definisikan yang namanya literasi itu tidak hanya kemampuan membaca menulis, tapi juga kemampuan mengolah informasi, mengolah data menjadi informasi, yang kemudian informasi itu nanti bisa menjadi dasar untuk mengambil satu kebijakan atau keputusan penting. Saya kira masyarakat kita, masyarakat di Nusantara ini punya literasi yang tinggi sejak sebelum ada Indonesia gitu. Jadi kalau kita bicara sebelum abad 19 itu berarti ya belum ada Indonesia, tapi tradisi literasi di masyarakat kita sudah sangat tinggi. Di abad keempat sudah ada ditemukan prasasti di Kutai, abad ke-7 ada di Jawa Barat gitu kan. Nah, kalau tulisan Arab Melayu itu sendiri abad ke-11 sudah ada, tapi yang terkenal itu abad ke-13. Artinya bukan kemarin sore masyarakat Nusantara ini mengenal tradisi literasi. Yang saya kira menarik justru literasi yang tumbuh di masyarakat kita itu ternyata tidak lepas dari pengaruh agama. Jadi kalau sebelum kedatangan Islam, meskipun teori tentang kedatangan Islam itu kan macam-macam, ada yang mengatakan abad ke-7, ada yang mengatakan abad ke-13, ada yang mengatakan sebelum itu bahkan di atas abad ke-13 untuk daerah-daerah tertentu. Seperti untuk wilayah di Kalimantan lah, itu rata-rata di atas abad ke-13. Meskipun ada juga yang mencoba meyakinkan jejaknya yang ada di abad ke-7. Tapi secara keseluruhan teori yang ada itu memang masing-masing punya kekuatan argumen dan punya bukti yang berbeda-beda. Tapi kalau kemudian merujuk pada pendapat Al-Maghfurlah Prof. Azra, sebenarnya ya itu saling berkesinambungan. Mungkin abad ke-7 komunitas Islam sudah ada, baru abad kesekian nanti menguasai politik dan seterusnya. Sehingga teori salah satunya katakanlah yang mengatakan Islam masuk ke Nusantara di abad ke-13 dengan bukti adanya kerajaan Samudra Pasai, itu satu teori yang mungkin sulit untuk dikatakan orang masuk tiba-tiba sudah punya kerajaan yang besar gitu. Tapi cikal bakalnya tentu berbeda gitu. Nah, poin saya lebih pada aspek literasi yang kemudian tumbuh di masyarakat kita tadi, seperti saya katakan, itu kalau sebelum Islam datang itu banyak dipengaruhi oleh pengaruh Hindu dan Buddha. Jadi aksaranya adalah aksara Palawa ataupun Kawi gitu ya. Nah, sementara ketika Islam datang,
literasi itu kemudian ternyata sangat kuat pengaruhnya dari adanya Islam. Salah satunya adalah diadopsi dan diadaptasinya aksara atau huruf-huruf Arab itu ke dalam menjadi salah satu bagian dari identitas keislaman orang Nusantara yang salah satunya menggunakan nama Melayu. Nah, makanya kalau di Kalimantan Barat tulisan yang muncul itu dikenal dengan tulisan Arab Melayu karena teksnya itu adalah merupakan tulisan yang menggunakan aksara Arab, tapi bahasanya adalah bahasa Melayu. Tapi dalam tradisi literasi yang lebih luas di dunia internasional, teks tulisan Arab Melayu itu justru dikenal dengan nama teks Jawi. Karena terminologi Jawi itu berasal dari kata Jawa, dan Jawa itu kalau merujuk kitab-kitab yang ada, salah satunya adalah kitab katakanlah yang dikaji oleh guru saya, Prof. Oman itu Ithaf Al-Zaki. Syekh Qasasyi dalam kitab Ithaf Al-Zaki itu beliau mengatakan latar belakang beliau menulis kitab itu karena permintaan murid-muridnya yang disebut dengan istilahnya Ashabul Jawiyin. Jadi mereka-mereka itu adalah orang-orang dari Sumatera. Nah, Ashabul Jawi ini identik dengan yang menggunakan tulisan Arab Melayu tadi. Makanya teks yang muncul juga dikenal dengan istilah teks Jawi. Nah, kita juga bisa lihat beberapa buku yang ditulis untuk menjelaskan tentang asal-usul kitab Arab Melayu ini dengan menyebutkan ya sejarah teks Jawi gitu. Tapi yang dimaksud dengan kitab teks Arab Melayu tadi. Nah, tradisi Arab Melayu ini adalah memang bukti otentik dari tradisi intelektualitas atau katakanlah literasi masyarakat Nusantara yang itu muncul dan berkembang tidak lepas dari agama. Nah, berbeda kemudian ketika bangsa kolonial datang di abad ke-17-18, literasi kemudian didefinisikan ulang bahwa mereka yang literate itu mereka yang melek huruf itu adalah mereka yang mengenal huruf Latin gitu. Jadi yang tradisinya tadinya berabad-abad itu sudah menguasai dan akrab dengan tulisan Arab Melayu atau tulisan bahasa Arab itu dianggap tidak dianggap buta huruf gitulah, atau tidak mampu mengakses informasi yang disajikan itu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan tulisan Arab Melayu yang tadinya begitu dekat dengan kultur masyarakat Islam di Indonesia atau di Nusantara yang sebelum adanya Indonesia itu menjadi sesuatu yang agak paradoks itu dari realitas yang sesungguhnya harusnya itu bisa dikembangkan sedemikian rupa. Tapi ternyata dominasi Eropa dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuannya menggeser juga posisi umat Islam yang memang sejak saat itu mengalami masa kemunduran gitu ya, semenjak runtuhnya Turki Utsmani dan seterusnya. Nah, proses-proses ini ternyata sekarang kita dihadapkan di era yang berbeda, bahwa ketika kita masuk ke katakanlah milenium kedua, kita masuk ke dunia digital, sebagian dari kehidupan kita tidak lepas dari digital tadi. Nah, oleh karena itu untuk konteks digital ini kita harus punya skill, punya kemampuan untuk bisa menguasainya. Jadi dalam konteks digital ini secara sederhana biasanya orang mendefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan perangkat digital kan gitu. Nah, padahal di situ mungkin tidak hanya perangkat digital, yang lebih penting itu adalah bagaimana
bisa mengenali aplikasi-aplikasi digital, terus kemudian bisa menggunakan jaringan digital itu dengan baik, dan yang tidak kalah penting itu adalah bisa mengakses dan mengolah informasi digital yang kenyataannya di situ akan apa ya, akan sangat banyak, dan perlu upaya untuk bisa memverifikasi dan memvalidasi, memilah dan memilih mana informasi yang tepat dan akurat. Nah, saya kira kesiapan ini yang kemudian menjadi apa ya, menjadi bagian yang perlu kita perjuangkan bersama-sama terhadap generasi yang sekarang, generasi generasi Z lah, atau generasi yang lain, generasi Alpha atau yang lain. Nah, itu yang perlu disadarkan bagaimana tidak kemudian dikuasai oleh perangkat digitalnya. Karena memang kalau dikuasai, yang terjadi justru bukan manfaat yang diperoleh, tapi mazarat yang akan diterima gitu. Beberapa waktu yang lalu kami diskusi dengan Gus Islah Bahrawi yang pakar tentang tentang terorisme itu ya, yang mengatakan bahwa mereka terlibat dan masuk ke jaringan-jaringan itu salah satunya itu karena memang melalui dunia digital, dan ketika tidak punya filter yang kuat untuk memilah dan memilih sumber informasi yang tepat dan akurat, maka yang terjadi akan terseret dalam kelompok-kelompok yang radikal yang kemudian sampai pada tataran yang lebih konkretnya di dalam implementasi ide radikalnya itu bentuknya adalah aktivitas-aktivitas terorisme. Nah, disinilah saya kira mungkin kita perlu menyiapkan, kalau tadi dikatakan oleh Kiai Ubed, kenapa sih kok santri tidak boleh akses handphone gitu kan? Nah, yang kemudian perlu disiapkan adalah bagaimana mengedukasi bahwa handphone itu bisa memberikan manfaat, bukan memberikan bahaya, kan begitu. Nah, kenyataannya memang sangat sulit, karena memang yang terjadi kemudian ketika handphone itu ada di tangan, orang bisa dibikin terlena hanya men-scroll tayangan TikTok, itu bisa berjam-jam sampai HP-nya habis baterainya, baru sadar ternyata sudah sekian waktu, karena melihat tayangan-tayangan yang luar biasa unik dan menarik. Dan ternyata di sisi lain, di bagian itu juga orang mencari keuntungan gitu. Makanya menurut katadata.com, di Indonesia ini hampir 200 juta itu merupakan pengguna dari akses internet, yang ternyata 180 jutanya itu penggunaannya itu di medsos. Bukan dalam konteks akses untuk mencari sumber pengetahuan yang otoritatif, sumber pengetahuan yang berguna untuk mengembangkan literasinya di masa sekarang. Nah, saya kira itu mungkin beberapa hal yang bisa saya tambahkan untuk jadi bahan obrolan kita malam ini. Mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti dengan obrolan selanjutnya. Demikian Mbak Umi Zakiyah selaku moderator, saya serahkan kembali forumnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat padat tentunya dari Pak Faisal Amin gitu ya. Terus nggih, Faisal Amin. Iya, Oke. iya, iya. Lebih luas pemaparannya bahwasanya literasi digital dari Pak Faisal tadi didefinisikan tidak hanya kemampuan membaca menulis, tapi juga mengolah informasi agar para generasi sekarang itu tidak dikuasai oleh literasi digital itu sendiri gitu ya. Dan tentunya ada hal yang perlu disiapkan oleh generasi sekarang yang tentunya ini menjadi PR lagi bagi semua pihak gitu. Nah, itu tadi pemaparan dari 3 penyaji kita, mungkin dari para peserta di sini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ada hal yang ingin disampaikan atau mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan juga kepada para penyaji kita. Saya kasih waktu 10 sampai 15 menit. Semoga bisa disampaikan langsung atau mungkin bisa lewat chat untuk pemaparannya. Di sini ada Pak Agus Sairi. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Selamat malam semua, narasumber yang terhormat, moderator yang berbahagia. Pertama, saya apresiasi 3 narasumber kita memberikan pandangan yang menambah sesuatu pada malam hari ini. Beberapa waktu lalu di session kedua saya menampilkan banyak data dari 287,7 juta umat Indonesia, ternyata yang menyala selulernya itu 300 juta. Lebih banyak yang menyala selulernya daripada manusianya. Karena memang sudah ada yang punya 2 atau 3 seluler. Saya mau ke tema pada hari ini sebagai santri, sebagai orang yang pernah di pesantren di tahun 90-an, itu adalah orang yang pada zaman itu suasana batinnya Soeharto banget, bahwa jadi anak pesantren itu anak yang hina-dina. Itu paling tidak menurut perasaan saya. Memang agak dipandang kolot, walaupun sebenarnya tamat MIN atau tamat SD itu bisa masuk yang lebih keren, masuk SMP misalnya. Cuman waktu itu kan masih celana pendek. Berkembangnya menengah baru, Islam baru yang saya kira pasca reformasi umumnya, keberanian untuk tampil sebagai identitas. Kemudian pasca reformasi kita menikmati kebebasan berekspresi. 2013 muncul Android. Kita melihat fenomena bahwa santri-santri kita masih diajak oleh para ustadznya untuk tidak dekat dengan teknologi. Untuk sebagian lain ada yang sudah dengan SDIT-nya segala macamnya, walaupun sebenarnya masih sangat terbatas juga. Di tengah yang SMK dan yang ilmu komputernya berkembang pesat dengan programmingnya. Walaupun sebenarnya di Kemenak juga dikembangkan sistem informasi dan robotik juga untuk mendekatkan hal-hal semacam itu. Tadi yang paling menarik adalah ketika kita dikatakan terlambat, dalam disertasi saya juga saya katakan bahwa untuk yang mainstream memang sangat terlambat masuk ke ruang publik, di ruang digital dan ruang media massa. Terlambat ini bukan berarti tidak ada, tetapi sudah ada yang kalangan Islam tekstual masuk, itu umumnya dari kalangan orang
orang ingin merasakan gairah berislam itu lalu menonjolkan diri walaupun sebenarnya mereka adalah dari kalangan eksak gitu. Kalangan eksak. Pertanyaan saya kepada tiga narasumber kita pada malam hari ini sebagai orang yang mengajar mata kuliah literasi media di kampus, saya ingin bertanya, dengan semangat zaman hari ini, anak-anak pesantren itu, anak-anak santri-santri kita, kalau pulang biasanya dikasih gadget, mereka sangat dibatasi karena memang harus belajar, dan yang paling banter itu hanya ya habis, untuk mengejar habis sehingga mereka boleh ketinggalan teknologi informasi. Nah, ini yang menjadi masalah kita sebenarnya. Apakah ada jalan agar mereka tetap menjalankan hafiz Al-Quran, gerakan hafiz Al-Quran, tapi tetap dengan memberi ruang waktu terhadap literasi media, untuk menggunakan media sosial media atau teknologi ini. Saya bertanya acak ke 4 kelas saya bahwa seluruh mahasiswa itu tidak ada yang mengkonsumsi media massa yang saya yakini dengan catatan produksi informasinya dengan jurnalisme yang ketat. Sementara mereka semuanya utuh menyatakan bahwa mereka mengkonsumsi informasi melalui sosial media. Dan kita tahu sosial media itu mereka adalah tempat diproduksinya fake news dan hoax, dan juga tidak berlandaskan jurnalisme yang kita anggap sementara ini adalah media mainstream lah yang menjalankan itu. Saya kira itu mohon tanggapan, di mana perlu ada pola baru, semangat baru, strategi baru, pembelajaran baru kepada teman-teman adik-adik anak-anak kita di pesantren, agar mereka walaupun sebenarnya pada hakikatnya pada hari ini ada kebanggaan tersendiri memasukkan anak pesantren, karena itu dianggap ada kesalahan sosial di situ bagi orang tuanya. Walaupun kita sangat sadar sebagai pengajar hari ini, jangan-jangan mereka sangat ketinggalan dalam hal-hal yang berbau teknologi informasi. Demikian Ibu Moderator Umi Zakiyah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Sairi. Ini untuk yang selanjutnya dari Pak Wahid Nur untuk pertanyaannya lewat chat ya. Mungkin pertanyaan yang kita tanggapi dulu dari Pak Abdul Sairi, bagaimana apakah ada pola baru, strategi baru di dalam pembelajaran di pesantren terkait anak zaman sekarang, terutama anak pesantren dan anak mahasiswa ya, mahasiswa yang tidak atau belum mengkonsumsi media massa secara jurnalis gitu. Bisa ditanggapin mungkin dari Pak Faisal Amin, monggo Bapak, atau dari Pak Imam Faidillah, Mas Ubed. Apakah sudah? Oke, saya coba dulu ya, izin. Oke, baik. Mohon izin Ubed. Jadi pertanyaan dari memang pakarnya media. Jadi Prof. Abdullah Husairi ini memang dari muda beliau berjibaku di media kampus, media koran, surat kabar, bahkan TV. Sekarang merambah ke internet, TikTok, dan seterusnya. Saya lihat sudah banyak sekali tampilannya, itu luar biasa. Terima kasih atas apresiasi dan juga pertanyaan cerdasnya Bang Husairi. Yang pertama, kalau tadi ditanyakan tentang alternatif, bagaimana satu sisi bisa memastikan lah, bahasa saya, bisa memastikan gawai atau perangkat
digital ini digunakan sebagaimana mestinya, saya kira yang penting itu ada dua hal. Yang pertama, kita harus buat kontrak dengan penggunaan tadi itu di waktu kapan dan berapa lama. Dan harus dibatasi waktunya tentunya. Tidak bisa sebebas-bebasnya gitu. Jadi yang kedua, untuk apa? Itu harus jelas. Ketika diberikan ke santri untuk mengakses perangkat digitalnya itu untuk apa? Itu harus jelas tujuannya. Nah, dua hal ini saya kira yang harus dipertimbangkan oleh pengelola lembaga pendidikan itu. Karena saya mencoba merefleksikan apa yang saya sebagai orang tua wali santri dari anak saya yang sekolah di pondok pesantren itu, ternyata ketika anak saya masuk di level ini, menyambung pertanyaan dari Bapak Kiai Wahid Nur ini ya, terkait dengan tingkat MA MTS itu apakah masih perlu diproteksi. Saya kira mungkin di MTS itu masih sangat ketat sekali, tapi kalau untuk di SMA, karena ada kepentingan anak itu untuk membuat portofolio prestasi yang banyak supaya dia nanti punya punya daya kompetitif yang tinggi ketika mau masuk ke perguruan tinggi dengan jalur prestasinya, itu harus diberi akses, dan akses itu dikasih waktu tertentu dan khusus untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan di situ yang ketiga harus ada pendamping yang memastikan gawai ataupun akses ke internet itu digunakan untuk tujuan yang dimaksud itu. Jadi tiga hal tadi saya kira harus kita kawal bersama dan dibangun dalam satu sistem yang memang terkontrol di lembaga pendidikan itu. Ya, alhamdulillah anak saya berhasil punya portofolio yang cukup bagus, sehingga kemudian ketika ikut seleksi masuk perguruan tinggi dengan jalur prestasi kemarin, mendapatkan kampus juga sesuai dengan jurusan atau fakultas yang diinginkannya gitu. Tapi itu ternyata itu bisa. Jadi saya sebagai orang tua, ketika HP yang aktif itu di saya gitu, tapi anak saya punya akses melalui laptopnya dengan menggunakan emailnya, dia bisa mengikuti beberapa lomba yang di-share secara online, terus kemudian ketika nanti dia menang atau dia mendapatkan hasil dari perlombaannya itu, notifikasinya masuk ke saya. Saya bisa ngontrol itu karena menggunakan nomor HP saya, dan kita bisa komunikasi di grup dengan wali santri yang ada di situ, dan kita juga bisa komunikasi dengan anak saya dengan menggunakan media email tadi. Jadi intinya tetap bisa digunakan, tapi harus dibatasi. Kenapa? Karena memang kalau tidak dibatasi itu tadi, bukannya manfaat yang akan diperoleh, tapi madarat, karena kesiapan dari user gitu. Jadi yang penting itu adalah user ini siap menggunakan perangkat ini untuk apa. Ibarat dikasih pisau sangat tajam, kalau tidak diajari bagaimana menggunakan pisau itu tentu akan membahayakan anak kita itu. Saya kira itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Boleh bertanya? Pak moderator boleh bertanya? Mbak moderator. Masih unmute, masih mute itu Umi. Oh, iya. Oke. Iya Pak. Oke.
mohon maaf. Tadi terima kasih terkait penjelasan dari Pak Faisal Amin bahwasanya intinya harus ada kontrak dan pendampingan gitu ya. Dan tentunya dikawal bersama, dibangun dalam satu sistem lagi dan lagi gitu. Mungkin nanti bisa ditambahi oleh para penyaji kita. Mungkin kan mungkin ada beberapa yang mungkin harus ditanyakan lagi gitu ya Pak Abdul Sairi. Oke, silakan Pak Fatah. Apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Mbak Moderator. Saya bersyukur sekali bisa mengikuti majelis ilmu malam ini yang luar biasa. Ada guru saya Dr. Faisal Amin, dan saya baru tahu kalau beliau sekarang jadi pejabat ya, jadi Wadik 1. Selamat Pak Yai. Tadi saya dengar-dengar ketika membahas literasi santri itu semua pemateri membawanya dari masa lalu dibawa ke masa sekarang. Ini pembahasan yang luar biasa menurut saya. Bagaimana membahas konteks yang berbeda. Kan begini, kalau di masa lalu, santri itu ketika mengonsumsi informasi, mereka menggunakan wasilah kiainya. Maka kiai itu akan menjadi cultural broker gitu kan, cultural broker sebagai perantara budaya yang menerjemahkan dan menerjemahkan informasi pada santri dan menghubungkan santri atau umat jamaah dengan dunia luar. Sementara sekarang ini posisinya sudah berbeda sekali. Santri ketika mengonsumsi informasi, ketika berhubungan dengan dunia luar sudah tanpa menggunakan kiai lagi, tanpa menggunakan perantara lagi, mereka bisa langsung mengonsumsinya. Lah, bagaimana dua hal yang konteksnya sangat berbeda ini bisa dihubungkan? Nah, itu yang saya belum menemukan benang merah dari penjelasan para guru-guru saya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Yai Faisal menjelaskan perkembangan bahasa Jawa atau aksara Jawa dari Palawa kemudian berubah menjadi Arab Pegon atau Arab Jawi. Nah, tentu saja dalam bayangan saya kan tidak pasti ujuk-ujuk kan dari Palawa ujuk-ujuk menjadi Pegon atau menjadi Jawi. Lah, itu perlu kesiapan mental, kesiapan kultural, kesiapan banyak hal. Pertanyaannya adalah bagaimana para dai, para ulama Islam zaman dulu menyiapkan segala sesuatunya supaya masyarakat Nusantara itu bisa berubah, bisa berpindah dari bahasa Nusantara yang Palawa itu ke Arab Pegon. Bagaimana prosesnya? Apa yang perlu disiapkan sehingga mereka mau secara berangsur-angsur untuk menggunakan huruf baru, cara baru, bahasa baru yang kita sebut dengan Arab Jawi atau Arab Melayu itu, dan yang kemudian menjadi Melayu modern. Terima kasih, Yai. Mohon maaf. Oke, baik, terima kasih Pak Fatah. Mungkin pertanyaannya kita tutup ya. Dari 4 peserta, dari Pak Abdul Sairi, kemudian Pak Fatah, dan juga ada 2 pertanyaan dari ini, obrolan chat dari Pak Wahid. Itu tadi bagaimana MA sederajat pihak sekolah bisa memproteksi dalam penggunaan HP, kemudian bagaimana konstruksi literasi digital yang sementara pendidikan agama Islam pesantren di masyarakat masih dianggap second class di era disruptif dan tantangan di era industri 4.0. Tadi pertanyaan dari Pak Abdul Sairi mungkin bisa dijawab oleh 2 penyaji kita dan mungkin bisa ditambahkan dari pertanyaan yang sudah ada dari Pak Wahid Nur maupun Pak Abdurrahman Hakim. Kalau Pak Fatah mungkin ini lebih ke sejarah gitu ya, hubungan antara literasi digital dulu dan sekarang,
benang merahnya seperti apa, kemudian bagaimana dai menyiapkan segala sesuatu agar nanti bisa ditiru mungkin gitu. Silakan untuk para penyaji kita, mungkin bisa disampaikan Mas Ubed atau dari Pak Imam Fadilah sebelum nanti ke Pak Faisal Amin. Tuh, silakan, monggo. Aku dulu. Nggih, monggo Mas Ubed. Kenapa kemudian pesantren itu dalam perkembangannya, jadi ada yang menanyakan menjadi second class, tidak menjadi strategi seperti dulu, seperti yang diceritakan Pak Iman dan juga Pak Faiz ya, dengan banyaknya literasi yang diusung dan disebarkan oleh para pendahulu-pendahulu kita ya. Dalam konteks Indonesia, kenapa ada pergeseran yang luar biasa, yang mulanya santri-santri pesantren ini mengglobal sejak dahulu. Nah, tadi seperti penjelasan Pak Iman tadi itu, sejak dulu sudah jaringannya global, santrinya dari mana-mana, belajar lintas negara dan seterusnya. Karya-karyanya juga dinikmati tidak hanya orang-orang di Nusantara tapi seluruh dunia. Kenapa bisa begitu? Karena pesantren adalah institusi unggulan. Pesantren itu adalah institusi unggulan di mana orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang hebat, orang-orang unggulan pula. Gitu. Nah, sejarah ini berubah ketika pesantren ini digeser oleh yang namanya sekolah. Jadi ada sistem pesantren dan sistem sekolah. Gitu. Dan Indonesia ketika merdeka itu adalah menggunakan sistem sekolah. Yang terjadi adalah ada marginalisasi pesantren secara terstruktur, sistematis dan masif terhadap pesantren. Gitu ya. Jadi ada marginalisasi sistem pesantren. Yang mulanya pesantren ini adalah produk unggulan, kemudian ketika Indonesia merdeka, kemudian ada Orde Lama, Orde Baru, dan seterusnya sampai sekarang, ini mengalami marginalisasi pesantren. Pesantren dianggap sebagai second class, pesantren dianggap lembaga pendidikan yang tadi disebutkan Pak Faiz kolot, terbelakang, dan seterusnya ya. Jadi pesantren ini mengalami marginalisasi gitu. Karena pesantren mengalami marginalisasi, maka yang berkuasa adalah sistem sekolah dan rezim ijazah. Maka orang-orang hebat yang di pesantren, hebatnya sampai sundul langit ya, kalau nggak punya ijazah, kalau nggak sekolah, maka dihukumi orang goblok. Nggak diakui oleh sistem pendidikan kita. Nggak bisa ngajar di pesantren, nggak bisa ngajar di sekolah, nggak bisa ngajar di madrasah, apalagi ngajar di perguruan tinggi. Tetapi di era yang sekarang ini ya, eranya adalah era sekolah dan era ijazah. Orang hebat adalah orang yang bersekolah dan punya ijazah. Itu. Sementara kiai-kiai yang tafakuh fiddin, yang tabakhur fil ilm, yang ilmunya sampai dalam pun penguasaan kitab-kitab babon dan literatur yang luar biasa, ketika tidak sekolah dan tidak punya ijazah, maka dihukumi orang bodoh. Tidak bisa ngajar di perguruan tinggi dan juga sekolah dan madrasah. Inilah yang disebut sebagai marginalisasi pesantren. Baru kemarin ada undang-undang pesantren itu. Ada undang-undang pesantren yang ini sudah berapa tahun
proses marginalisasi pesantren dari institusi pendidikan yang sangat strategis yang menyebabkan Indonesia bisa merdeka itu bukan hanya orang-orang sekolah, tapi mereka adalah orang-orang lulusan pondok pesantren. Jadi ada kelompok-kelompok strategis yang sengaja dimarginalisasi oleh negara sehingga mereka tidak punya afiliasi politik, mereka tidak punya afiliasi relasi kuasa, yang itu menyebabkan literasi di pesantren itu dianggap jadul, ketinggalan zaman, sampai tadi pesantren hanya sibuk ngurusin tahfidz. Kan aneh, hari ini anak-anak, orang-orang mau nyekolahkan anaknya ke pesantren supaya bisa tahfidz, kan aneh. Dan kalau kita pergi ke banyak pesantren tahfidz, ya di sana hanya ngapalin Quran. Tapi kalau kita lihat pesantren zaman dahulu, apa yang dikenal dalam kampus, misalnya ada pengabdian masyarakat, ada pendidikan, ada penelitian, semua tempatnya di pesantren toh zaman itu. Jadi nggak ada gap antara orang-orang yang sedang belajar di pesantren dengan masyarakat di sekitar pesantren. Karena itu kemudian Gus Dur membahasakan ada cultural broker, agen transformasi sosial, dan seterusnya, sehingga pesantren ini adalah rujukan, kiai ini adalah rujukan. Nah, pertanyaan sekarang adalah apakah universitas kita sekarang menjadi universitas rujukan? Kan enggak. Apakah sekolah kita menjadi sekolah rujukan? Kan enggak. Apakah rektor kita menjadi rektor rujukan? Kan enggak. Begitu perguruan tinggi menjadi PTNBH, ribut toh di mana-mana, jual beli kursi, korupsi jalur mandiri, dan seterusnya. Jadi institusi pendidikan kita itu mengalami degradasi gara-gara kualat melakukan marginalisasi terhadap sistem pondok pesantren. Yang itu zaman dahulu, seperti ceritanya Pak Iman dan Pak Faiz, itu adalah institusi yang par excellence, yang dirujuk oleh global, yang karya-karyanya tidak hanya masuk Scopus, tapi dirujuk dan dipelajari dan diterbitkan oleh lembaga-lembaga internasional. Bahwa guru-guru kita yang diceritakan Pak Iman tadi itu mengajar di Mekah, mengajar di Irak, belajar di Baghdad, ke Persia, dan seterusnya. Tapi sekarang kemudian kenapa sistem pesantren yang par excellence itu menjadi sebuah sistem yang marginal? Yang harusnya sistem ini diadopsi oleh Indonesia, kemudian mengalami eksklusi. Ini kan pola pikir yang dibolak-balik sehingga sistem pesantren menjadi sistem yang tereksklusi, anak-anak pesantren menjadi anak-anak yang tereksklusi, dan keluaran pesantren menjadi keluaran kelompok-kelompok yang tereksklusi. Dianggap tidak cakap, dianggap kampungan, dianggap tidak punya skill. Padahal sejarah yang diceritakan Pak Iman dan Pak Faiz tadi menunjukkan bahwa ini kelompok-kelompok yang luar biasa yang justru men-trigger gerakan sosial masyarakat untuk menjadikan Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka, terjadi perdebatan sengit antar para pemikir di Indonesia tentang apa sistem yang akan kita gunakan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Salah satu kelompok yang cukup vokal terhadap sistem sekolah adalah, kita kenal semua namanya, ini adalah Sultan Takdir Ali Shahbana. Ini adalah kelompok yang ingin menjadikan sistem sekolah menjadi sistem yang digunakan oleh Indonesia dan anak-anak Indonesia diwajibkan untuk masuk sekolah. Sementara kelompok-kelompok pergerakan yang lain dari pesantren, Dr. Sutomo dan seterusnya, itu mereka mengakui terhadap sistem pesantren. Jadi waktu itu terjadi perdebatan, ini mau pakai pesantren atau pakai model sekolah ala Belanda gitu. Salah satu perdebatan yang mengemuka ketika itu adalah
kita nggak setuju dengan sistem sekolah. Karena sekolah sudah terbukti melahirkan intelektual-intelektual yang pro penjajah. Sementara pesantren melahirkan masyarakat yang tidak hanya punya kapasitas intelektual, tapi punya skill terhadap social movement, punya skill terhadap community organizer, punya skill terhadap problem solving, punya visi terhadap Indonesia merdeka, punya visi terhadap Indonesia raya, punya visi terhadap kemandirian terhadap penjajah dan seterusnya. Gitu. Tetapi ala kulli hal negara kita menggunakan sistem sekolah dan melakukan sistematisasi marginalisasi terhadap pesantren, saya pikir sampai dewasa ini. Nah, karena proses marginalisasi yang begitu masif dan terstruktur melalui regulasi-regulasi negara, sehingga orang-orang hebat di pesantren itu tereksklusi. Kiai-kiai yang paham mantek, yang paham balaghah dan seterusnya itu tereksklusi di kampus. Mereka tereksklusi di di madrasah yang di situ dia tinggal, di sebuah sekolah yang di situ dia tinggal. Bagaimana ada kelompok-kelompok intelektual yang hebat merasa kemudian dieksklusikan oleh negara menjadi kelompok-kelompok yang tidak layak untuk menjadi tenaga pengajar. Sehingga yang ngajar di madrasah dan pesantren tadi saya bilang, yang kalau ditakar itu hanya 1,8 skornya. Nah, ini adalah buah dari kita rasakan atau tidak, itu bagian dari proses marginalisasi pesantren yang hari ini kita menuai buahnya. Sehingga ketika ada perkembangan teknologi, sekolah menjadi gagap. Ketika ada perkembangan teknologi, madrasah menjadi gagap. Ketika ada perkembangan teknologi, hatta kampus pun menjadi gagap. Karena sistem sekolah, karena sistem kampus tidak punya sejarah seperti sistem pesantren, di mana pesantren itu adalah bagian dari masyarakat, rujukan masyarakat. Mau soal politik ke pesantren, mau soal ubudiyah ke pesantren, mau ke soal harokah ke pesantren, dan seterusnya, semua adalah rujukan pesantren. Jadi pesantren ini adalah bukan tempat untuk nyari ijazah. Tapi pesantren ini adalah tempat rujukan orang untuk belajar. Atau dalam konteks Sustainable Development Goal, lifelong learning. Minal mahdi ilal lahdi, itu di pesantren. Berbeda dengan sekolah. Orang masuk sekolah, fair, nyari ijazah. Orang mau masuk kampus, fair, nyari ijazah. Karena kalau nggak dapat ijazah, dianggap tidak berhasil. Jadi ukurannya adalah sebuah selembar kertas yang itu menjadi KTBLC, otoritas untuk mengatakan I'm qualified atau unqualified. Nah, di pesantren itu nggak ada semua. Orang mencari ilmu, lifelong learning. Orang belajar Al-Quran, ngaji itu sejak perocot kelas SDM itu sudah belajar. Kalau sudah bisa tahsin, dia akan tahfidz gitu ya. Tidak seperti sekarang, tahsin nggak bisa langsung tahfidz. Gitu kan. Lalu kemudian keluar sudah petentang-petenteng dan seterusnya. Nah, ini ada disrupsi dan juga distorsi dan juga marginalisasi apa yang ada di pesantren gitu. Nah, saya pikir dengan undang-undang pesantren ini pesantren yang dulunya tereksklusi dan termarginalisasi ini kembali ke mainstream, mencoba untuk bisa ke dalam mainstream sistem pendidikan kita gitu. Tapi apa buah dari undang-undang sistem pendidikan pesantren yang belakangan ini disahkan?
Gejala itu belum tampak. Gejala itu belum tampak ya. Yang tampak adalah ada kebijakan keuangan negara. Contoh misalnya di mana saya tinggal, misalnya di sekitar Jakarta dan Banten, tiba-tiba pesantren mendapatkan dana afirmasi oleh pemerintah daerah dan juga provinsi, apa itu namanya, bantuan operasional pesantren atau disingkat BOP, ya kan? Yang mulanya pesantren menggunakan resource sendiri, tiba-tiba pasca undang-undang pesantren, mereka mendapatkan gelontoran dana BOP dari negara untuk dikelola oleh pesantren. Buahnya adalah karena mereka mengalami sekian puluh tahun proses eksklusi dan marginalisasi, mereka tidak paham soal transparansi dan akuntabilitas. Akibatnya, puluhan pesantren, ya, saya sebut puluhan pesantren karena jumlahnya banyak, puluhan pesantren di Jabotabek, kiainya masuk pengadilan karena kasus korupsi dana BOP. Nah, ini ada proses-proses yang cukup ruwet untuk diurai. Kenapa kemudian belakangan yang tadi diceritakan Pak Iman dan Pak Faiz, pesantren itu tempat literasi, tempat orang hebat, kemudian belakangan menjadi ada gap dan semacam ahistoris gitu dengan sejarah dahulu yang cemerlang, dahulu yang luar biasa gitu. Nah, itulah buah dari proses marginalisasi dan proses eksklusi yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah. Seandainya tidak ada proses marginalisasi, tidak ada proses-proses eksklusi yang disengaja oleh pemerintah, tentu soal digital literasi, teknologi dan seterusnya itu tentu menjadi sesuatu yang tidak bisa lepas dari pesantren. Karena pesantren itu berdiri di tengah-tengah masyarakat dan dekat dengan masyarakat, dan dia melakukan transformasi sosial bersama dengan masyarakat. Nah, dalam konteks hari ini, kalau masyarakat hari ini menjadikan digital sebagai dunia sehari-hari, tentu pesantren akan melakukan itu. Tetapi kenapa kemudian sekarang tidak melakukan? Ya karena tadi ada proses keterputusan sejarah yang sengaja dilakukan oleh proses eksklusi dan juga marginalisasi oleh kebijakan pemerintah, sehingga itu pesantren mengalami terdistorsi dan juga terdisrupsi, sehingga apa namanya, warisan-warisan terdahulu, legacy pesantren dengan intelektualnya yang mengglobal itu kemudian hari ini tergopoh-gopoh terhadap dunia literasi digital. Nah, itulah yang menurut saya penting untuk kembali dikuatkan, kembali dikembangkan, kembali di mainstreamingkan di Indonesia. Meskipun belakangan pasca ada undang-undang pesantren ini, dalam beberapa kali kesempatan saya juga terlibat dalam proses kembali memainstreamingkan pesantren gitu ya, sehingga kiai-kiai yang punya kemampuan yang dan skill yang sangat mumpuni itu kemudian bisa bisa diberikan kewenangan dan diakui oleh negara untuk bisa ngajar, setara dengan profesor, walaupun ijazah S1 saja nggak punya gitu. Jadi dan seterusnya. Tapi ini sedang proses gitu. Karena tanpa pengetahuan kiai-kiai yang hebat yang dari pesantren yang mereka nggak punya ijazah itu, tentu ada keterputusan ilmu pengetahuan.
Jadi sanad-sanad tadi yang diceritakan oleh Pak Faiz dan Pak Iman itu harus terus ditransformasikan dalam institusi pendidikan. Jadi pemegang otoritas sanad itu harus masuk kampus meskipun tanpa ijazah, harus masuk madrasah, harus masuk sekolah meskipun tanpa ijazah, tapi diakui oleh negara, mereka setara dengan profesor, mereka setara dengan doktor sesuai dengan keilmuannya masing-masing gitu. Nah, inilah kemudian penting pendidikan kita ini mau berkiblat kemana. Kalau kiblatnya adalah ke sekolah, tentu ini adalah sebuah kesalahan sejarah. Gitu. Nah, tentu kiblatnya ya pendidikan Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan ya di pesantren yang dirintis oleh para intelektual Islam di masa kejayaan Islam, di mana pendidikan itu dikelola dengan baik dan proses literasi itu menjadi ruh dari pendidikan itu dikembangkan dalam Islam. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak dari Mas Ubed ya pemaparannya yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Wahid, Pak Abdurrahman Hakim, dan juga Pak Fata gitu. Apakah ada tambahan yang sedikit ya waktunya karena udah jam 11:15 dari Pak Imam? Pak Imam Fadilah, terutama tadi mengenai pola atau strategi baru. Kalau misal tidak ada, kita langsung lanjut ke Prof. Hamdan gitu ya. Gimana Prof. Hamdan waktunya? Sudah terlalu larut lah. Iya, ya sudah terlalu larut ya. Mungkin kita lanjutkan di kesempatan lain karena memang banyak sekali hal-hal yang masih dibahas, terutama mengenai literasi digital, tidak hanya di ranah santri tapi pendidikan gitu ya. Prof. Hamdan, apakah ada penyampaian terakhir? Baik. Monggo. Terima kasih pada Mbak Umi Zakia yang telah memimpin dan mengatur perjalanan sesi kali ini. Langsung menutup, terima kasih pada para penyaji, pada Yai Dr. Iman, Yai Haji Ubed, dan Pak Wakil Dekan, Pak Faisal Amin yang berkenan. Ini malam terlama dalam sesi dari 1 sampai 15 ini ya. Biasanya setengah 11, paling lama jam 11, ini lebih dari jam 11 ini pecah rekor terlama. Dan mohon maaf jika menyita waktu semuanya pada para hadirin, dan merupakan kerjasama yang sangat luar biasa sekali, berkenan untuk hadir, dan nanti mohon izin kami akan upload di media-media sosial lain kerjasama dengan Paradigma Institute untuk bisa diterima di beberapa kalangan-kalangan umum nantinya. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih, dan semoga jalinan silaturahim tetap terjaga di antara kita semuanya. Dan esok hari pada Bapak dan Ibu semuanya, kita akan melanjutkan session yang berikutnya spesifik terkait dengan isu Palestina. Dan kebetulan salah satu dari penyaji adalah mantan duta besar dari Makedonia ya. Jadi mantan duta besar, kemudian kita hadirkan dari Komisi Dakwah MUI Pusat, Komisi Hubungan Luar Negeri MUI Pusat, dan beberapa dari kalangan kita sebagai bagian akademisi di kampus merespon terkait dengan isu Palestina. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya cukupkan akhiri ya Mbak Umi. Oke, monggo. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Faisal, matur nuwun. Sami-sami. Sampai